keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Terakhir berkomunikasi, korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta diketahui tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan ke keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menyebut korban tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil, terus mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada, gede itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada, terus kaki sebelah sininya bekas bacokan. Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Pria yang menembak mahasiswi mantan kekasihnya dengan senapan angin karena menolak diputus cinta akhirnya berhasil ditangkap. MZF kini sudah ditahan di Polsek Samarinda Ulu. Pelaku dan korban sempat menjalin hubungan selama 3 bulan sebelum akhirnya korban memutuskan tali cintanya. Pelaku juga mengaku telah memantau korban sejak beberapa hari sebelum penembakan. Penembakan itu terjadi di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin dari jarak 20 meter oleh mantan kekasihnya saat hendak memarkirkan sepeda motor. Hingga Kamis kondisi fisik korban yang mengalami luka di kepala mulai membaik. Meski begitu, kerabat korban menyebut korban masih mengalami trauma. Sebelumnya pelaku berulang kali mencoba mendatangi korban, bahkan mengancam mengakhiri hidup jika hubungan asmara mereka tak lagi dilanjutkan. Kini tak hanya kehilangan cinta, tuah dari ulahnya MZF juga harus kehilangan kebebasannya. Ia dijerat pasal penganiayaan berat dan berencana dan terancam 9 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia. Miris ya pemirsa, buat Anda yang masih single ada baiknya untuk pilih-pilih pasangan. Pertimbangkan segala sesuatunya termasuk bagaimana si calon pasangan menyikapi masalah. Jangan sampai ketika ada selisih paham, kekerasan menjadi cara menyelesaikannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Semoga tidak ada lagi korban seperti yang dialami 2 perempuan tadi ya pemirsa. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam kami hadirkan untuk Anda. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan. Inilah Redaksi Malam selengkapnya. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng. Sementara di Sumatera Selatan, lain cerita. Panik terpergok mencuri, seorang siswi SMP menikam gurunya hingga tewas. Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Patungan abang, ditumbuh, pipina ditampang. Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Nggak nyari kerja, Tim Liputan CNN Indonesia. untuk mendapat unggah baik, dapat unggah ada baik kan mati karena Aduh, Ibu Darmi, semoga bisa lekas pulang ke Indonesia ya. Tapi ini jadi pelajaran bersama pemirsa. Jika Anda atau kerabat Anda yang berencana menjadi pekerja migran nih, penuhi persyaratan sesuai prosedur. Jangan sampai ilegal karena tadi sayangnya Bu Darmi diketahui tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi begitu ya. Oke, next, buron selama 1 tahun pelaku pembacokan di Makassar akhirnya ditangkap di rumah pacarnya. Dan masih di Makassar, seorang pekerja cuci mobil, pelaku eksibisionis terhadap 2 bocah perempuan juga berhasil diringkus polisi. Buron selama 1 tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Polisi mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Bayu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan, Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Sai Kijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat pelaku eksibisionis berinisial IY, 27 tahun, beraksi di Jalan Tamalate 3 Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Kamis pagi. Pelaku datang menggunakan sepeda motor dan memasuki sebuah gang. Saat melihat 2 anak perempuan di bawah umur, pelaku langsung berhenti dan menjadikannya target. Pelaku turun dari motor memanggil korban, lalu memegang dan memperlihatkan alat kelamin, bahkan bermasturbasi di hadapan keduanya. Polisi kemudian bergerak cepat, menangkap pelaku yang diketahui sebagai pekerja cuci mobil di kawasan Jalan Tidung pada Kamis malam. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian saat beraksi maupun sepeda motor. Pelaku kini dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia. Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik, seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok diduga bonek supporter Persebaya Surabaya. 1 tewas dan 1 lainnya terluka. Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit.
Tak butuh waktu lama, Jumat dini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam. Dan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut. Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo 18 tahun bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan. Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin oleh itu bawa senjata tajam. Terus adik saya Kena sasaran itu. Iya. Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kok bisa kayak gitu ya anak-anak zaman sekarang ya. Coba ya, hanya saling ejek di media sosial, tersinggung, ngajak gelut, ngajak ribut. Kan hilang satu nyawa kayak gitu. Yang paling gak masuk akal adalah ditontonin temen-temennya juga dan gak ada yang ngelerai. Wah, itu parah banget pemirsa. Jadi buat Anda yang masih punya anak remaja, masih punya tetangga yang masih punya anak-anak usia remaja begitu ya. Usia remaja memang untuk ajang pencarian jati diri ya. Tapi untuk jadi sok jago itu tidak jauh lebih baik dari sok pinter. Jadi mending belajar yang banyak belajar supaya pinter dan bisa sukses ke depannya begitu ya. Dan berikutnya ada utang piutang yang tak terselesaikan menjadi alasan pelaku menyiram air keras kakak beradik di bawah umur. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal. Video amatir warga merekam saat dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap dua anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak 2 kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti 1 botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya 1 yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar.
Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia. Malu nggak tuh? Kalau mau tawuran, giliran mau tawuran sok jago gitu ya, mau berantem bawa senjata tajam, pasti tangkap polisi, mewek juga. Malu kan jadinya. Itu tadi di Sumedang kok bisa kayak gitu ya. Utang piutang ini kan antar orang tua urusannya gitu ya. Kenapa anak-anak harus jadi korban sih? Kebayang nggak ada 2 anak, belum beranjak dewasa, disiram air keras, masa depannya bagaimana gitu ya, kok nggak mikir gitu ya. Kalau orang tua bermasalah dengan sesama orang tua, selesaikan secara pribadi internal sesama orang tua, jangan sampai anak-anak jadi korban lagi. Dan berikutnya ada tindak kejahatan jalanan yang marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara? Berikut segmen Telusur Fakta. Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu. Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat. Pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat. Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nur Hadianto mengatakan, ada 2 hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur. Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, ke situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat. Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Sebagai warga Jakarta secara pribadi saya menyambut baik ya. Sudah harus tenang, ini buat masyarakat Jakarta sudah harus tenang karena sudah ada banyak puluhan CCTV dipasang, juga ada call center yang beroperasi 24 jam. Ini artinya semoga Jakarta akan lebih aman ke
ke depan. Tidak ada lagi begal di jalanan, tidak ada lagi tindakan kekerasan. Begitu ya. Dan kita ke kasus yang berikutnya, ada pasca dijemput paksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo dan Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Sementara itu artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Roy Suryo yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya tak mengucap sepatah kata pun. Pasca ditahan, mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ogroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk menemui Roy Suryo. Usai Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Usai menjalani ujian, penyidik juga melakukan serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas dan administrasi sebelum akhirnya dilakukan penahanan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamoy akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dulu melakukan perjalanan dan bekerja sama dengan biro tersebut. Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berpura-pura jadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam. Dalam urusan harta dan muamalah, Al-Quran memberikan aturan agar tercipta keadilan dan keberkahan. Yang disebut dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu makna asalnya itu bertempo. Jadi kredit yang berkaitan dengan hutang. Saksikan Gapai Kemuliaan membedah hakikat larangan riba dalam Al-Quran. Sabtu 20 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan
Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal. Tumben gelap, kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo. Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik. Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku nge-roasting. Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan. Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu. Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat. Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya. Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Waspada terhadap penipuan, pemirsa. Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif. Seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara di Rokan Hilir Riau, kawanan maling menggasak sejumlah wadah dupa senilai ratusan juta rupiah dari sebuah kelenteng. Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres, Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.